Assalamualaikum. Balik lagi sama aku Puput dan Saya Hendra. udah sok malu loh. Oh iya. Udah lama mainnya. Ya, udah lama ya kita. Bu. Kemarin nama siapa? Nama itu, orang itulah. Siapa namanya, sebutin dong. Wicak Tebo. Terus baru kan kita harus memperkenalkan iya, keluarga baru. Oh iya, yang enggak. enggak. Benar. Iya. Iya dong, Bu. Tawa mulu lo kerjaan lo di sini. Kalau sama Buser ketawanya itu saya menakutkan. Kenapa? Emang saya menyeramkan? Enggak nyerem sih, cuman kayak Seperti hantu. Seperti hantu. Bukan. Kok ngeblank? Ini gue mau di lampu. Oh, tidak. Seperti mati lampu. Yes sih. Hantu. Udah Bu, diterusin aja kan. Oke. Kelamaan. Oke, bener. Nih, sekarang gue mau ngasih info tentang permainan-permainan mistis yang bisa memanggil hantu. Idiu. Emang permainan juga bisa manggil hantu? Bisa dong. Oh. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Main itu. Apa? Yang pakai batok ya? Iya, kayak batok yang panjang-panjang tuh. Ada filmnya kan? Ada. Dari 1, 2, 3. 4. Oh, sampai 4. Enggak, itu omongan gua aja. Mungkin lu kali nanti yang mau Enggak. bikin filmnya. Oh, bikin dulu ya. Berarti gua ngalahin itu dong. Siapa? Itu. Sutradaranya Iya. sama produsernya. Oke. Yang pernah gua bikinin kopi. Oh, iya. Pernah lah gua bikin salah satu sutradara Indonesia bikinin kopi. Itu sutradara terkenal yang suka bikin film-film horor ya. Lu bangga dong? Bangga. Dia bilang gini. Enggak gini sih. Oke. Dilanjutkan. Oke, lanjut. Nah, lu punya informasi-informasi yang lu tahu nggak tentang permainan yang mengundang hantu? Banyak banget deh sebenarnya. Banyak banget, bahkan di Indonesia, di luar negeri itu banyak banget kalau menurut gue ya. Dan kita sudah ya sedikit merangkum lah antara Indonesia dengan negara-negara lain. Mantap Dong. Iya, mungkin bisa langsung aja kali ya. Bisa langsung. Untuk di Indonesia kita punya nomor 1 yaitu Jalangkung. Jalangkung tahu? Tahu pasti. Tahu banget ya. Tahu. Pernah mainin Jalangkung? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Pernah? Gua pernah dulu kecil banget. Umur berapa kira-kira? SD lah. SD terus. Cuman bikin doang, nggak mainin. Itu bukan mainin namanya. Yang penting kan gue punya ya. Iya, benar. Nah, jadi gini deh, Jalangkung itu berbentuk seperti manusia pada umumnya, yang mungkin orang-orang juga mengenal bahwa Jalangkung bentuknya ini. Tapi kan bahan-bahannya juga berbeda. Iya. Ada yang dari batok, terus kayak bambu gitu sih dia, batok, bambu. Terus nanti kayak ada tangannya juga, media-medianya sih seperti itu. Iya. Ya, setahu gue ya, mungkin lu juga pernah tau lah Jalangkung tuh kayak gitu. Di filmnya juga kayak gitu sih bentuknya. Iya, bener. Dan Jalangkung ini kebanyakan orang untuk media komunikasi sama hantu sekitarnya. Oh, yang ada di situ aja. Ya, bisa ada di situ juga, bisa mungkin ya dipanggil di alam sana. Itu juga sih. Berarti kalau misalkan hantu yang nggak ada di sekitar situ nggak bisa ya? Nggak tahu juga dah kalau itu. Itu kan udah dalam banget ya. Iya, belum main soalnya belum cobain. Iya dong. Mau cobain nggak? Enggak dong. Kita bukan siapa-siapa loh. Iya deh. Jadi Jalangkung itu kan memang diucapin saat kita kayak penasaran nih, di sini ada hantu apa aja ya gitu. Karena medianya kan dari batok dan berbentuk orang dan ada kayak tangannya juga. Kayak tangannya juga, nanti mungkin di situ kayak dia mungkin ini siapa ditulis. Oh, ada pensilnya. Iya, dikasih pensilnya juga. Dan semua itu juga ada mantra deh. Wah, mantap nih, gue demen nih mantranya nih. Bisa tolong disebutin gak tuh mantranya? Si Anu. Enggak, yang benar. Gue ngeri. Kok gue panas dingin? Tahu. Gimana mantranya? Kalian tanggung jawab kawan. Iya, coba sebutin. Mantranya itu kayak contoh mungkin juga lu tahu lah. Iya, tapi sebutin dong. Jalangkung, Jalangse. Di sini ada pesta. Pestanya pesta kecil. Gitu. Kalau lu ada nongol dah gitu aja. Jangan diterusin dong, kan mengerikan banget. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Iya, datang naik ojek, pulang naik gojek. Nah, gitu aja ya. Kalau kita sebutin detail, ngerinya datang. Kan tapi nggak ada medianya. Ya tetap aja kalian digoyang.
Oh, itu kan pakai tangan. Bisa aja buser. Ya, jadi untuk mantra itu dia harus berkali-kali deh. Oh, nggak bisa sekali. Nggak bisa, karena untuk menentukan di situ ada apa enggaknya kan nggak mungkin kayak gue manggil lu aja deh, ya kan? Put. Ya kalau iya, lu jarang mandi pagi. Kopi kepala. Iya. Nah, pada saat mediasi itu kita panggil yang mantra 3 kali itu, nanti ada mungkin ada angin, entah ada benda-benda yang tiba-tiba bergerak kan kita juga nggak tahu ya kan. Karena gue juga belum pernah ngalami dan ini sesuai informasi aja sih yang mungkin orang lain pada mengalami lah ya, udah ngalamin ya hal-hal yang mengerikan lah Yang kalau udah menurut nyobain gua. Jalangkung ini. Iya, jadi jalangkung yang kita kenal juga dia ada istilahnya nih, gitu. Boleh saya izin baca? Boleh. Oke, jadi ada informasi nih, sahabat rumput. Jadi istilah jalangkung yang kita kenal sekarang diturunkan dari permainan serupa bernama Cai Lankong yang berawal dari Tiongkok. Oh, dari Tiongkok, nama Cailan. Cai Langong. Cai Langong. Kalau bahasa Sunda, cai kan air. Lan itu silana lah kali ya. Gong dong. Iya, oke. Iya, udah paham dong. Iya. Diduga hubungan kerajaan Nusantara dengan pedagang Tiongkok di masa lalu menyebabkan permainan mistik ini datang dan mengakar di Indonesia. Oh, jadi awalnya dari Tiongkok, Dari Tiongkok ke Indonesia, baru deh tuh permainannya mulai dipakai. Iya, gitu. dipakai. Bahkan bisa disebut sekarang jadi kayak ciri khas permainan Indonesia. Iya. Gitu. Dulu anak-anak melakukan permainan ini untuk sekedar senang-senang. Mereka ingin tahu apakah di sekitaran ini ada yang gue bilang tadi tuh. Jadi anak-anak seneng, ada nggak nih kira-kira hantu apa temennya dia? Iseng-iseng padahal ya. Iseng-iseng awalnya. Seiringnya waktu, permainan jalangkung juga ini diadopsi dari beberapa daerah di Indonesia. Di daerah Jawa, permainan ini dikerap disebut dengan Nini Towog. Nini Towog. Permainan ini tidak dilakukan oleh anak-anak seperti jalangkung. Oh, malahan nggak dilakukan sama anak-anak. Iya, ini dilakukan sama orang-orang tua untuk meminta keselamatan desa dan menolak bala atau wabah yang datang ke desa. Oh, gitu. Jadi kalau kita kan mungkin taunya anak-anak pengen tahu apa. Nah, kalau untuk daerah Jawa nggak bisa. Malah jadi ritual hitungannya. Ritual lah hitungannya, mungkin jadi tradisi lah ya. Tuh. Nyaris sama dengan permainan yang ada di Jawa, jalangkung juga hadir dalam versi Minangkabau. Oh, di Minangkabau. Di Minangkabau juga ada. Karena kan tadi gue bilang ada jadi versi kayak masing-masing daerah provinsi di Indonesia lah. Nama permainan di Minangkabau disebut Lukah Gilo. Lukah Gilo. Yang biasa dimainkan oleh seorang pawing. Pawang kali itu. Mungkin. Pawing. Media yang digunakan terbuat dari lukah atau penangkap ikan dari bambu dan kepalanya diberi labu atau batok kelapa. Hampir sama batok kelapa, tapi ini bisa pakai labu juga. Mungkin labu hampir sama kali ya batok kelapa. Kan? Ya oke. Saat pawang membisikkan mantra, makhluk halus akan masuk dan membuat lukah ini bergerak tanpa henti. Oh, gerak sendiri dia. Jadi kan kalau kayak anak kecil mungkin gerak, mungkin bisa berhenti ya. Karena kan dibuang. Iya. Kalau ini kan gede. Ini kan gede, jadi kayak goyang. Jadi serem banget. Permainan ini awalnya hanya digunakan untuk sekedar senang-senang, tapi seiring berjalannya waktu, permainan ini jadi sedikit salah gunakan deh. Oh, disalahgunakan. Salah gunakan. Jadi misalnya kayak uji nyali. Oh, malah jadi pakai itu. Bisa, karena kan orang-orang sok toy, songong, sok tahu dan ya banyak lah itu. Tapi ada juga deh, ada yang mensalahgunakan ada permainan yang namanya togel. Oh, togel. Minta nomor dari situ. Nah, bisa juga kayak gitu. Ya, maklum lah orang makin kemari kan makin banyak orang yang nggak jelas. Iya, makin PA. Makin kurang otak. Gitu sih deh. Ya itulah sedikitnya info tentang jalangkung. Oke. Kira-kira lu sendiri ada nggak permainan mungkin di luar atau di Indonesia? Ada. Di luar apa di Indonesia? Di luar negeri. Makin jauh. Makin jauh. Jangan Indonesia aja. Iya, karena di luar juga pasti ada misteri-misteri juga kan. Namanya Bloody Mary.
Nah, Bloody Mary ini adalah salah satu legenda yang terkenal nih di penjuru dunia malahan. Wow, berarti sampai Indonesia juga tahu dong? Tahu, nggak cuman di luar aja, di Indonesia tahu. Oke. Nah, sebenarnya ada cerita nih tentang asal muasal Bloody Mary. Oh, Ada ceritanya. ada asal muasalnya. Ada asal muasalnya. Sama kayak tadi ya. Iya. Oke, dilanjut. Nah, banyak yang mengatakan kalau Bloody Mary ini merupakan hantu seorang wanita. Wih. Namanya Mary Bloodsworth. Mary Bloodsworth. Sword. Oke. Sword in the Keren. world, in the room. Iya. Oke, dilanjut Ibu. Dan dia hidup pada tahun 1700-an. Waduh. Wah. Mak gue lagi niat kayaknya. Iya, belum ada malah ya. ada. Belum kitanya nggak tahu kapan. Iya. Iya, Bu. Terus? Oke, lanjut ya. Nah, Lanjut. Mary Bloodsworth ini dihukum gantung nih saat Ya itu. Allah. Karena telah dituduh membunuh para gadis-gadis di desanya. Oh. Karena katanya nih, dia itu seorang penyihir. Oh. Enggak dong, nenek lampir kali itu. Oh, iya. Nah, ternyata ada juga nih yang mengatakan kalau Bloody Mary ini merupakan seorang wanita korban kecelakaan mobil. Oh, berarti ada 2 versi. Banyak versi ya sebenarnya. Oke. Dan wanita ini meninggal dunia di tempat. Ya Terus Allah. wajahnya tuh hancur. Ya. Serem ya? Aku ngambil wudhu tayamu. Oh iya. Lanjut ya. Nah, ternyata ada versi lain nih Apa tuh? yang mengatakan kalau Bloody Mary ini adalah jelmaan dari Ratu Elizabeth Bathory. Oh, berarti ada 3 banyak ya? Banyak sebenarnya Hampir versinya. 3 loh. Nah, Elizabeth ini merupakan seorang bangsawan dari Hungaria. Hungaria. Hungaria yang terkenal akan kekejamannya membunuh ratusan gadis, lalu ia mandi dengan darah gadis itu yang dibunuh itu. Di bathtub. Jadi dia berendam gitu di darah, ke darah gitu. Itu bukan air tapi darah. Amis gak tuh baunya? Ada nyamuk masuk. Iya. Tadi lewat. Nah, terus satu lagi nih. Ada versi juga yang terakhir. Versi terakhir lagi, tadi 3, sekarang 4. Banyak. Bloody Mary ini katanya adalah Ratu Inggris Mary yang pertama. Oh. Ratu Inggris. Katanya ya. Katanya. Dan semasa hidupnya Ratu ini terkenal sangat kejam. Ya Allah. Nah, saat masa pemerintahnya si Mary ini nih, dia selalu mengalami keguguran sebanyak 2 kali. Dan konon katanya kehamilannya itu adalah kehamilan hantu. Dan dipercayai Ratu Mary ini sengaja memberikan bayinya itu ke iblis. Agar ia bisa awet muda, umurnya panjang. Oh, berarti bersekutu sama iblis. Iya, makanya dia keguguran. Nah, itu anaknya dikasih ke iblis. Tega ya? Tega ya. Ya Allah, Jangan kayak gitu apa. Kesianan ya, Gi. Udah mati. Oh iya, kan jauh. Iya. Kalau deket gue juga ngomong. Iya benar juga sih. Untuk kita di Indonesia bukan di Inggris. Iya, tapi setan nggak bisa deh. Oh iya benar ya. Enggak. Kan laut. Oh iya benar. Iya. Ya nggak tahu juga sih. Oke, lanjut. Oke. Nah, sejak itu tuh Ratu dieksekusi karena dianggap menganut ajaran sesat. Iyalah pasti itu sesat banget. Nah, ada nih Apalagi? caranya untuk melakukan permainan Bloody Mary. Oh, ada caranya. Ada caranya. Kalau asal muasalah tadi. Ya, ini caranya. Kalau jalangkung kan pakai batok kayak gitu-gitu, manggilnya tuh ada mantranya. Nah, kalau misalkan Bloody Mary, kita nih yang mau melakukan permainan itu harus punya cermin di kamar mandi. Oke. Terus bawa lilin. Oh, boleh. Lilin satu nih yang paling penting. Apa tuh? Punya keberanian buat manggil si Bloody Mary. Kok lu ngeselin sih? Gue kira satunya yang ada lagi medianya, ternyata keberanian. Lah kalau kagak berani mah kagak bisa kan. Ya iya, cuman kan itu mah kan ntar dulu apa gitu. Gue kira ada, bener. Udah khusyuk banget ya gitu.
Ini dilanjut, gua ke distrik anjir. Lanjut ya. Iya lanjut. Nah, permanen ini dilakukan di dalam kamar mandi. Oh, khusus di kamar mandi. Harus di kamar mandi. Nggak bisa di luar gitu. Kalau kayak jelangkung kan di mana aja lah, yang penting ada medianya itu. Kalau ini enggak. Harus di kamar mandi. Alasannya apa tuh? Ada kaca, terus cermin. Kaca sama cermin kan saudara ya? Katanya nih, kan yang gua tahu kaca itu tuh bisa sebagai mediasi makhluk halus ngelihat kita dari alam gaib. Jadi ada dua sisi yang bisa dilihat sama dia, alamnya dia sama alam kita. Tapi bukannya kalau hantu itu nggak bisa lihat kaca ya? Kan dia yang ngelihat kita. Oh gitu. Dari kaca. Oh gitu. Ya kan? Ini debat ya? Iya. Oh iya. Oke, lanjut ya. Iya. Nah, tadi kan kita harus di dalam kamar mandi terus ada kaca ya, terus bawa lilin nih. Dan harus mematikan lampu. Lampu kamar mandi? Iya, dan pencahayaannya itu cuman pakai lilin. Oke. Ada juga nih mantranya. Oh, coba dibaca sambil di kamar mandi aja. Jangan dong, nggak ada kaca tapi di kamar mandi gua. Nggak bisa. Mantranya itu Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Wow. 3 kali. 3 kali. Berarti hampir sama kayak tadi ya? Iya, 3 kali juga. Ganjil mungkin ya. Oke. Nah, ada nih yang mengatakan juga nih bahwa untuk memanggil si Bloody Mary itu menyebutkan mantranya selama 3 kali. Ada juga yang bilang 5 kali. Berarti dia ada versinya masing-masing. Ada versi masing-masing ya. Nah, kalau misalkan kita beruntung, arwahnya Bloody Mary ini bakalan datang. Oh, itu beruntung ya datang? Kalau beruntung datang. Enggak sih kalau kata gue. Kan yang buat penasaran. Oh iya. Ya kan kalau kita mah kagak mau deh ya. Enggak mau. Gue juga enggak mau. Mandi gue buru-buru. Nah, untuk melanjutkan permainan ini nih, setelah kalian ya atau kita nih yang mau main. Kalau gue enggak lo aja. Pede banget sih lu. Setelah kalian menyebutkan namanya, kalian itu harus memutarkan badan kalian selama 3 kali. Muter di tempat? Iya. Atau muterin sekamar mandi? Muter di tempat aja selama 3 kali. Oke. Nah, habis itu langsung deh tuh kalian tiup lilin yang ada di tangan kalian nih. Tangan para sahabat-sahabat rumput yang mau nyoba. Cobain aja nggak apa-apa. Habis panggil, muter 3 kali, tiup deh tuh lilinnya. Terus? Dipercaya Bloody Mary akan segera menemani kalian. Idiom. Nah, ternyata memanggil Bloody Mary ini juga bisa menimbulkan hal-hal yang menyeramkan lah. Oh, ada efek. Ada efeknya. Iya. Nah, awal nih hantu Bloody Mary ini akan muncul nih di cermin. Awalnya. Kalau dia nggak muncul di cermin itu bakalan keluar darah segar. Itu pilihannya dah 2, mau nongol apa mau nongolin si hantu Bloody Mary apa nongolin darah. Pokoknya pertandanya dia bakalan datang. Udah datang lah. Oh, itu udah datang. Udah datang. Nah, terus kalau udah ada tanda itu, gak lama di badan kita atau enggak di muka kita itu bakalan ada cakaran misterius. Jadi? Tiba-tiba nongol aja gitu. Oh, kecakar? Kecakar, tapi kita nggak bakal ngerasain apa-apa. Oh. Itu bakal ada entah di badan, entah di muka. Oh. Gitu. Yang bisa ngeliat kita doang itu? Yang bisa ngeliat kita kan, kita ngeliat cermin tuh. Ya kan? Nah, yang terakhir nih. Yang paling fatal. Apalagi? Kalau misalkan arwahnya Mary ini keluar dari cermin, itu bisa keluar dari cermin. Dia bisa ngerobek mata siapa saja yang memanggilnya. Wah, gila. Jadi dicongkel, ting, gitu. Keluar mata kita dong? Iya, dicongkel. Dua-duanya? Iya. Oh. Gila. Enggak sih, gue sih. Untungnya di mana itu ya? Nah, kan buat orang iseng. Oh iya. Yang percaya, nggak percaya nih gue ada ini, gue mau coba gitu. Coba dah lu cobain. Kalau gue sih ogah. Iya, lu bayangin aja kalau jelangkung kan masih ada untungnya ya. Enggak juga kalau dihantuin. Iya, maksudnya kalau di film-film sampai mati. Ya kan film deh. Iya, kan kalau di Asia juga mungkin bisa mati lah ya. Kalau banyak salah guna sih menurut gua. Iya. Kalau ini kan Bloody Mary kan memang udah kematian jatuhnya kan. Iya. Ya jadi nggak ada untung. Ya cobain aja dah kalau mau mah. Ya buat sahabat-sahabat rumput kalau mau.
Itu tadi tuh Bloody Mary. Ya, dicobain aja. Pakai lilin ya. Iya. Gue jadi ngeri banget ya. Kecakar, dicolok ya. Nah, dari Bloody Mary nih, punya lagi gak info buat sahabat-sahabat rumput yang penasaran sama permainan hantu, yang nggak percaya adanya hantu? Iya sih emang. Senjutsu. Asura mah. Bukan. Tahu nih gue dari Jepang nih pasti. Nah, iya bener banget. Lu pasti tahu yang namanya Jepang itu identik dengan animenya banget. Iya. Semua orang tahu Jepang animenya, apalagi ya. Gue tahu sendiri dong. Iya. Wibu banget. Iya. One Piece. Di Jepang memang banyak orang ya tahu lah identiknya anime banget. Iya. Tapi ternyata juga di sini ada permainan yang mematikan juga, Dek. Oh, permainan gaib. Permainan mistisnya yang nggak kalah saing lah sama tadi kita yang sebutin kan. Mengerikan. Apa tadi yang pertama? Yang pertama jelangkung. Yang kedua Bloody Mary. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ada Darumasa. Darumasa. Oke, sahabat rumput, gue dapat informasi tentang Darumasan ini merupakan permainan petak umpet, Dek. Oh, petak umpet. Kalau di Indonesia petak umpet. Iya. Iya, dilakukan dengan hantu Jepang. Mainnya sama hantu Jepang. Iya, jadi Darumasan itu adalah hantu Jepang. Kalau kita kan petak umpetnya ya semuanya main. Lanjut ya, Bu. Iya. Ya, mungkin kedengarannya lucu, main petak umpet sama setan kurang kerjaan. Iya, benar. Tapi nyatanya ada yang nekat mencoba permainan memanggil hantu ini, Dek. Oh, gitu. Padahal resikonya serem. Apa tuh? Katanya, barang siapa yang berani melakukan permainan Darumasan, ia akan dihantui sepanjang hari. Gila. Mati kagak tuh? Mati gua mau mah. siang, mau sore, mau malam, mau pagi. Nggak keluar-keluar rumah. Nggak keluar rumah, lu di dalam aja tuh situ. Bener. Oke, dilanjut. Banyak yang menganggap kalau permainan ini bisa membawa petaka buruk bagi siapa saja pemanggilnya. Oh, sama berarti kayak Bloody Mary. Sama, tapi kalau ini kan kita masuknya ke permainan. Iya, tadi kan Bloody Mary juga permainan sebenarnya. Permainan tapi kan di dalam. Oh iya. Iya kan? Agak seram. Tapi kalau ini kan kita main petak umpet. Iya. Oke. Agak adrenalinnya agak gimana gitu. Agak di luar lah, ya kan? Bercanda-canda kita kan. 1, 2, 3, 8, 10 gitu. Kalau gue kayak gitu ngitungnya. Percaya apa enggak nih, Dek? Ternyata Darumasan ini udah tersohor dan terkenal di Jepang. Jadi mungkin kalau gua wibunya kebangetan ke Jepang, udah tahu lah informasi ini. Berhubung gua doyannya animenya aja dan emang gak mau yang kayak gini nih. Iya sih, gak guna juga sebenarnya. Nah, ada juga nih, Dek, caranya untuk mengundang Darumasan. Wah, ada tuh, gimana tuh? Sorry ya, gua agak-agak sosok Jepang, karena kan gue wibu banget. Iya, wibu. Darumasan. Cara yang dilakukan untuk mengundang Darumasan itu di malam hari dan bagi yang punya betap. Oh, cuman yang punya betap doang yang bisa. Iya. Alhamdulillah. Bagi sahabat rumput yang punya gayung jangan. Dia pakai gayung, jadi nggak bisa. Setelah itu, kalian harus mengisi betap dengan air dan si pemain harus duduk di dalam betap dengan posisi tubuh menghadap keran. Oh, jadi ini keran berarti gini. Jangan sotoy lu gayung. Oh iya, maaf. Iya, tapi kan gue juga pernah mandi di betap. Gue juga pernah. Iya kan. Tapi lama banget. Iya. Dan gak guna buat jorok. Oke, lanjut ya, Bu. Pemain harus mencuci rambut sambil menutup mata dan ada mantranya juga, Dek. Oh, apa tuh? 3 kali sama kayak tadi tuh. Si Mary. Mantranya adalah, ini dengan gaya gue yang wibu banget ya, guys. Oke, sahabat. Darumasan jatuh, Darumasan jatuh, Darumasan jatuh. Oke. Gitu. Jadi jangan Darumasan, jangan. Darumasan. Darumasan. Nah, Pin, gue ajarin kan lo. Oke, dilanjut ya. Nah, katanya saat mencuci rambut di benak kita akan muncul visualisasi, Dek. Oh, apa tuh visualisasinya? Seorang gadis yang terpleset hingga matanya terbentur keran dan tewas seketika. Oh, jadi pas kayak, kan kita merem nih, iya. Jadi seakan-akan kayak kita nonton TV gitu ya. Iya, kayak bayang-bayang lah. Iya. Gitu. PC itu atau kalau gue bayangin yang lain. Dalam kondisi ini,
pemain sebaiknya tetap mengucapkan mantra dengan menutup mata hingga selesai mencuci rambut. Oh. Jadi nggak cuma 3 kali. Jadi pas ngerasa ada bayangan itu langsung deh tuh baca iya, terus mantranya. Darmasan gitu. Oke. Jatuh gitu. Maaf ya Darmasan. Oke, dilanjut ya. Nah, babak paling menegangkan nih, Dek. Apa? Memang belum dimulai, tapi jangan ngeremehin ritual di keramas tadi. Oh, jangan ngeremehin. Sesaat setelah memanggil hantu, konon si pemain akan merasakan gerakan air di belakang badannya. Oh, tuh. Jadi kayak ada yang mainin air. Ya kan keran di depan mata dia. Iya. Otomatis kan harusnya gerakan air dari depan dong. Iya, ini malah kayak ada yang gini-giniin air ya. Mungkin di ini kali diusap-usap. Ya air gitu gimana sih? Siapa tahu disabunin. Iya, bisa jadi. Mulut. Meski begitu, si pemain dilarang mengintip ke belakang. Oh, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Harus tetap. Jadi harus tetap ya udah ngomong aja dari masan jatuh gitu. Walaupun ada apapun itu, dia harus tetap gini, nggak boleh. Konsentrasi ya. Konsentrasi banget. Dipercaya hantu Darumasan sebenarnya sudah dan muncul memiliki wujud yang seram. Oh, udah muncul sebenarnya di belakang orangnya itu. Masuk dong. Dia kenapa harus merem kan? Iya. Oke. Lu tahu ciri khas hantu itu seperti apa? Coba kayak gimana? Oke, gue sebutin ya sahabat rumput. Ia hanya memiliki satu mata. Yang satunya kan jatuh ya. Pas jatuh. Karena pas gitu tuh. Iya. Memiliki satu mata, matanya hilang, di mukanya ada lubang menganga penuh darah. Oh, yang lukanya itu kali ya. Bukan. Jadi mungkin sebelahnya kan ngak. Iya. Kalau bahasanya gue boak. Iya, boak. Beboak. Bahasa gue kan. Beboak. Dan hantu tersebut akan muncul di belakang si pemain. Oke. Yang tadi kan gerak-gerakin air itu loh. Jadi ya memang permainan ini harus tutup terus lah kan. Iya. Karena kalau dia mungkin melek, resikonya dia akan ngeliat hantu itu. Mati juga kali ya, bisa mati juga kali. Pingsan. Iya. Kan dia ngeliat. Tenggelam udah di betap mati. Ya Allah. Iya, kasihan kan. Iya. Udah mahal lo betap. Iya. Udah pakai gayung aja. Jika si pemain merasakan kehadiran hantu Darumasan, maka pemain akan bertanya. Oh, harus nanya. Nanya kita, nggak cuma diem aja gitu. Posisi mata masih merem ya? Masih merem dong. Mau tahu pertanyaannya? Apa? Kenapa kamu jatuh ke dalam betap? Oh, harus ditanya kayak gitu. Kayaknya lebih nelusur ya. Iya. Kalau untuk pertanyaannya ini ya. Kepo. Enggak dong. Oh, enggak. Pengen tahu. Iya, sama aja. Oh, sama. Okay. Bahasa Anda kepo. Iya. Setelah menjalani proses itu, si pemain harus turun dari betap dengan pelan-pelan. Oh. Karena pada saat turun, si pemain harus tetap mata dengan tertutup. Oh, dengan mata tertutup. Harus masih ketutup. Harus ketutup. Setelah keluar dari kamar mandi, berarti si pemain sudah diizinkan untuk membuka mata. Oh. Proses dia dari betap ke kamar mandi pintu itu harus tertutup deh. Gitu. Jadi ya tetap walaupun mau nanya kayak apa itu tetap harus tertutup itu. Pas keluar dari kamar mandi baru boleh. Baru terbuka. Gitu. Berarti sebenarnya udah diizinkan kan? Tapi juga nih ada tapinya juga deh. Tapi si pemain disarankan untuk segera pergi ke kamar tidur dan meninggalkan kamar mandi semalaman. Oh, gitu. Peribahasanya kita udah ketakutan kabur. Iya, disuruh tidur dulu kali. Iya. Istirahat dulu dah. Istirahat dah, namanya udah setannya. Berarti dia nggak ngeringin baju ya? Badan ya? Enggak, udah langsung tidur aja. Oh, oke. Dilanjut ya. Nah, keluar dari kamar mandi bukan berarti permainan telah usai, Dek. Oh, masih ada lagi? Masih ada lagi. Justru permainan petak umpet dengan hantu Darumasan baru saja akan dimulai. Oh, itu baru mulai dimulai. Itu baru. Itu proses pemanggilannya mungkin tadi ya. Gila, kan prosesnya aja panjang ya. Gue udah ogah juga. Mendingan Bloody Mary ya. Iya kan, mati tapi mata lu dicongkel. Iya, udah kelar. Si pemain harus segera tidur karena besok si pemain memulai permainan yang sesungguhnya. Oke. Besoknya nih baru mulai. Harus tidur dulu. Isi daya dulu lah. Isi daya lah, namanya besok lu ngadepin kan. Nah, ketika si pemain terbangun dari tidur, pemain akan merasakan diikuti hantu wanita bermata satu. Oh, oke. Nah, berarti kan, bisa dibayangin. Jadi lanjut ya. Saat menoleh untuk melihat sosok hantu itu, hantunya bakal menghilang. Oh, kalau kita ngeliat hilang?
set hilang. Gitu ya. Gitu kan? Iya, hilang dia. Oh iya. Oke, lanjut ya. Hantu tersebut akan semakin dekat setiap waktunya. Oh, tapi kalau kita lihat hilang. Tapi dia lama-lama nggak deket. Jadi kayak mungkin dari jauh gitu deh. Saat si pemain melihat hantu ke bahu kanan, hantu, tahu kan hantu? Iya, gitu kan ke bahu kanan. Atau sekelebatan. Si pemain harus berteriak. Apa tuh teriak? Ada dia juga nih. Teriakannya adalah tomare. Tomare artinya? Tomare artinya berhenti. Oh, ngajak berhenti main petak umpet. Tomare. Gitu. Tomare. Enggak. Oh, enggak. Kalau wibu tuh tomare. Tomare. Bukan tomare, bukan. Tomare. Imut banget. Oke, lanjut. Dan untuk mengakhiri permainan ini, si pemain harus menangkap sekelebat hantu itu sambil mengucapkan kata kita. Kita. Iya. Gue ibu banget kan? Iya. Kita. Yang artinya kupotong kamu. Oh. Jadi ada mantranya juga untuk memberhentikan dia dan mengakhiri permainan dia. Untuk apa tadi? Untuk berhenti tomare. Kalau untuk mengakhiri permainan kita. Gitu. Paham kan? Paham. Oke, sambil melakukan gerakan karate. Jadi nggak cuman kita, enggak. Kita. Aduh. Ya. Oke. Jadi terus ya. Ya, karate tau lah dari atas sampai bawah anak gitu. Anak karate tuh baru bos. Silat nih, Bro. Oh, ya kita lawan karate sama silat. Dan akhirnya berakhir lah. Jadi ada mantra untuk berhenti, ada untuk mengakhiri permainan. Oh, awalnya ada, buat berhentinya ada, buat mengakhiri ada. Ada, tapi juga harus pakai gerakan karate yang tadi itu lah. Iya, nggak cuma sembarangan. Berarti harus anak karate tuh yang main. Ya nggak juga lah. Emang anak karate. Lah bisa ada gerakan karatenya, kalau gerakan silat nggak mungkin lah. Oh iya begini. Iya, nggak bisa kan? Itulah informasi yang ada di kota Jepang yang terkenal animasinya. Oke. Dharma-san. Nah, lu kira-kira ada nggak di luar negeri lagi nih? Ada lah. Kita harus telusur terus lah. Iya. Dari Jepang. Ini luar negeri tapi di mana? Gue juga gak tahu. Gue juga gak tahu nih permainannya karena ada filmnya juga. Oh. Berarti masuk urban dong? Ada. Okay. Namanya Ouija board. Nah, Ouija ini merupakan sebuah permainan yang biasa digunakan oleh para pemain untuk berinteraksi dengan hantu. Oh. Tahu gak filmnya Ouija? Belum pernah nonton. Nanti kita nonton. Okay. Di net. Tit. Netnya aja udah ketahuan. Iya. Nah, papan Ouija ini biasanya terdiri dari susunan abjad A sampai Z. Oh, berarti sesuai abjad. Iya, terus ada angka juga nih dari 0 sampai 9. 9 doang? Nggak 10? Nggak ada. Oke. Nah, terus ada juga tulisan ya dan tidak. Oh, ini agak lebih ribet ya kayaknya? Agak banyak. Enggak semudah yang tadi 3 ya? Okay. Dan ada juga nih tulisan selamat tinggal. Oh. Buat pertanyaannya. Gue semakin penasaran nih guys. Nah, permainan ini pertama kali ditemukan di Amerika Serikat. Wih, USA. Bukan wibu lagi. Bukan. Jauh lah. Jauh. Tapi ada juga nih yang berpendapat bahwa permainan ini muncul di Tiongkok awalnya. Oh. Dua versi nih. Iya. Dan itu udah sekitar seabad lah. Belum lahir. Udah lama. Nah, awalnya nih papan Ouija ini digunakan untuk permainan aja. Awalnya iseng-iseng. Tapi ternyata semakin berjalannya waktu, ini dijadikan sebagai sebuah ritual untuk berinteraksi dengan hantu. Oh, berarti penyalahgunaan. Iya. Dan kemudian pada tahun 1890 papan Ouija ini jadi terkenal, jadi populer. Oke. Dan kepopuleran papan Ouija ini akhirnya dimanfaatkan sebagai permainan pemanggil hantu. Ya elah. Udah tahu itu mainan. Iya. Pakai manggil lagi. Seperti permainan pemanggilan arwah lainnya,
Ternyata papan Ouija ini juga punya aturan nih. Oh, ada aturannya juga. Gue pikir sembarang main. Enggak, dia itu harus meletakkan sebuah koin atau benda lainnya lah. Berbentuk bulat nggak? Iya, enggak juga sih, pokoknya buat tandanya aja kali mungkin. Oh iya. Itu berfungsi sebagai petunjuk di papannya itu biar arwahnya itu kayak nunjuk-nunjuk gerakin ke abjad-abjadnya kayak gitu. Nah, selain itu para pemain juga harus menyediakan sebuah lilin. Ada lilin lagi. Dan itu dinyalakan selama permainan. Enggak dimati-matiin? Enggak. Gitu. Takutnya kan goyang. Ya, mungkin kan kalau goyang ada something. Kan kita mainnya di dalam ruangan nih. Nggak ada kipas, nggak ada AC. Ngap, Dek. Ya, mau gimana? Itu kan salah satu caranya mungkin ya. Iya. Selama permainan, peserta yang mendapat giliran untuk membacakan mantranya itu harus meletakkan jarinya ke koin yang udah ada. Kayak gue pernah denger dah nih. Maksudnya gue kayak pernah nonton dah film ini gitu. Iya, maksudnya ada sebuah film juga, horor. Iya. Oke, lanjut. Nah, sementara pemain lainnya itu harus meletakkan telunjuknya di atas papan untuk muter-muterin tuh sambil mengucapkan mantra. Iya. Gitu-gitu kan. Oh iya, kan? Iya. Nah, kalau misalkan lilinnya tuh goyang, tuh tandanya tuh, itu berarti arwah-arwah yang dipanggil itu datang. Jadi pertandanya itu tuh awalnya tuh dari si lilinnya. Yang goyang-goyang itu. Pemain yang sedang mendapat giliran untuk mengajukan sebuah pertanyaan, itu dia harus meletakkan koinnya itu di atas papannya sambil nanya-nanyain pertanyaan kayak gitu. Iya. Dan kalau misalkan emang hantunya udah datang, koinnya itu bakalan gerak sendiri. Menurut sesuai dengan abjadnya? Iya. Menurut, jadi kayak nanya, kamu mati kenapa gitu. Iya. Paling dijawab. Lo kata message. Kalau kecelakaan ya abjadnya aja, KEC kayak gitu-gitu lah. Kecelakaan gitu. Iya, gue tahu. Nah, setelah arwah itu memberikan jawaban, maka ia akan meminta sesuatu sebagai imbalannya nih. Karena dia udah ngerasa ya, ngapain lo manggil gue gitu. Gue udah jawab pertanyaan lu juga. Iya, ngapain? Ya lo harus ngasih gue dong imbalan kayak gitu. Nah, kalau misalkan nggak dipenuhi nih permintaannya, hantu itu bakal menggentayangi atau menghantui para pemain Ouija itu. Bukan cuma yang nanya? Bukan, semuanya yang ada 10 orang kayak itu? 10-10-nya yang diteror. Idih. Nah, setahu gue nih di filmnya itu kalau misalkan kita lagi main Ouija terus abis nanya-nanya ke hantu yang kita panggil itu, lo dong selesai main itu harus mengucapkan selamat tinggal. Kan di papan itu ada selamat tinggal tuh tulisan. Oh iya. Iya, kalau di filmnya kayak gitu. Udah selesai nanya, ya udahlah. Ya udah mengakhirnya dengan mengucapkan selamat tinggal. Nah, kalau misalkan hantunya mau pergi, dia bakal ngejawab yes. Ada jawabannya juga. Iya, kalau misalkan dia nggak mau pergi ya itu dia minta. Kalau dia nggak mau pergi. Apa cibak keluar? Cibaku Tensei. Nah, kalau dia nggak mau pergi, dia bakalan jawab no. Ya mungkin karena dia minta imbalan itu. Kayak gitu. Ya entah ya benar atau enggak yang di film, tapi ya setahu gue yang di filmnya kayak gitu. Sama sih, gue juga sempat ngebayangin ada film, tapi gue lupa judulnya sih. Ya judulnya Ouija. Ya mungkin ya. Iya emang judulnya Ouija. Ouija 1 mau Ouija 2. Kok tampol lu? Ya pasti Ouija lah. Ya apa lagi lah? Ya mungkin inilah. Ya seperti itu. Saudara stres ngadepin gua. Nah, seperti itu permainan pemanggil hantu ya sempat terkenal ya. Iya, benar. Tapi sekarang kayaknya udah
Udah agak redup sih. Semakin berjalannya waktu. Ya, karena kan zaman elit, Bos. Udah ya mungkin ada lah tapi di pelosok-pelosok. Iya, tapi kan sekarang juga pelosok-pelosok juga udah ini kok udah modern sih menurut gua. Iya, makanya ya tergantung mereka sendiri lah mau percaya atau enggak kan. Iya, benar. Dan ya kalau bisa juga jangan nyoba-nyoba sih. Jangan coba-coba karena segala sesuatunya itu kan pasti ada negatif positifnya. Pasti. Positifnya tadi kayak Jalangkung mungkin dapat nomor togel. Iya, besok menang. Iya. Musrik lu. Iya kan, bener gak sih? Iya, negatifnya ya lu bisa mati. Bisa mati. Nah, Bloody Mary juga sama kan? Iya. Semua ada efeknya lah. Pasti. Kayak di Jepang segala tanggup biasa aja sih ya? Iya, main aja sih tuh tiang listrik. Manggil si Daruma 1, 2, 3, sampai 1000. Jauh ya. Pakai dihitung. Nah, buat teman-teman nih, kalau misalkan ada permainan-permainan gaib yang belum kita sebutin, yang kalian tahu, boleh tuh komen di bawah. Kasih info kita juga. Mungkin nanti ke depannya bisa kita bahas lagi tentang permainan-permainan pemanggil hantu kan, part 2. Ada part 2, part 3. Masa kita bahas permainan doang? Pak, maaf. Begini dong loh guys. Galak banget saudara kita ya. Emang sekarang mah saudaranya galak. Nah, iya. Nah, pokoknya bantu support kita terus lah. Ya, terima kasih ya, ini informasi dari Rumpot. Semoga untuk kalian sahabat Rumpot jangan dicoba-coba lah. Pokoknya jangan coba-coba. Tapi kalau mau nyoba ya silakan. Iya, kita nggak tanggung jawab. Iya, itu hak kalian. Semua metode udah kita kasih tahu. Iya. Tinggal kalian aja. Kalau mau main togel pakai Jalangkung. Iya. Kalau mau main Rumpot sama ada Daruma Sang. Iya, ya pokoknya gitu. Banyak lah macam-macamnya. Ya. Oke, segitu aja info-info kita tentang permainan pemanggil hantu di dunia. Bukan Indonesia doang. Makasih ya guys, udah support kita. Ayo bantu support sampai 1K. Karena kita akan ada giveaway. Wah, giveaway bos. Mantap. Sahabat, ayo mau giveaway-nya Rumpot. Banyak banget. Iya, benar. Berhubung kita punya sutradara baru. Kita akan mengadakan giveaway kalau sudah sampai 1000. Oke, tolong dibantu dong. Harus apa? Harus di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-temannya. Iya. Biar kita cepat sampai 1K. Oke, terima kasih. Segitu aja. Ya, dengan gua Hendra. Aku Puput. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.